Selamat pagi, bersama saya Pendeta Thomas Raharjo Prihartono, Pendeta Rumah Sakit Immanuel Bandung, dalam siaran radio Rumah Sakit Immanuel. Selama beberapa jam ke depan, kita akan menikmati sapaan pujian rohani, sapaan firman Tuhan, serta lagu-lagu hiburan yang kiranya bisa mengisi waktu bagi pasien di ruang rawat inap dalam pemulihannya, dan juga yang dirawat jalan, serta bagi karyawan Rumah Sakit Immanuel yang tercinta yang sedang melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Mari kita simak bagaimana kita menghayati sukacita hari ini bersama dengan siaran radio Rumah Sakit Immanuel Bandung. Jadi akhirnya suaranya nggak terlalu jelas. Jadi gini ya. Oke. Dan ya kenceng aja Pak. Oke. Cuma jadi malu. Nggak apa-apa. Tapi malu baru ya. Baru aja. Iya nggak apa-apa. Suaranya mesti kencang dulu ini. Lagi belajar. Iya. Mentor saya Bu Sherly dari BPP. Sama-sama belajar. Oke, mungkin dikecilin, saya coba nanti saya masuk ke ini ya, sapaan. Jadi kalau ini langsung pindah ke ininya, atau kecilin dulu di situ ya. Biasanya saya kecilin dulu, baru nanti saya mic-nya saya Pak Bapak ya radio Iya. dibuat kita ada studio ini. Oke, studio mini ya. Tapi nggak ada untuk selanjutnya nggak ada. Nggak ada. Oke, itu di pause ya. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Rumah Sakit Immanuel Bandung hari ini? Kiranya setiap kita dalam kondisi yang terjaga, penuh semangat, mensyukuri kasih Tuhan dan dapat beraktivitas. Bangun pagi, buka mata, jangan lupa minum obat. Hari ini Tuhan menjaga hidup kita, jangan malas, ayo semangat. Semoga kita semua tetap bersemangat menjalani hari ini. Dan lagu yang menghantar kita dalam
Siaran ini tentu membuat kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan dan kesadaran kita kalau Tuhan sedang menyertai kita. Mari kita simak lagu rohani berikut ini sebelum kita akan masuk pada sebuah renungan firman Tuhan. Halo, selamat. Iya. Mangga. Iya. Iya. Oh. Oke. Oh, nadanya kayak nada sampaan gitu ya. Oke, sip. Iya. Oke, siap. Boleh ate. Oh. Ya, makasih ya Ibu ya. Oke, harus lebih alami. Iya, lebih bernada kan. Bernada ya. Maklum nih orang baru, Iya. nyubi. Masih nervous. Ini. Biasa kita harus belajar Awal yang baru. ya. Semoga gak kebosenin. Jadi kayaknya harus sering-sering nih, Harus Pak. Iya. Sering-sering. Oke, berarti kalau mau nanti ngecek langsung dari sini kecilin. Iya, kecilin. Ah, Baru nanti buka yang di mixernya. mute ya, unmute ya. Oh, Iya, iya. di sini. Di sininya pakai. Oh, yang nomor 3 ya. Iya, mic 3. Karena kalau yang ini volumenya udah paten, Pak. Iya. Udah di setel sama Pak Albert dan kawan-kawan, sehingga kami nggak boleh dilupa ya. memakai yang Iya. ini, hanya yang Iya. ini aja. Jadi setiap orang kan volume suaranya berbeda-beda nih. Iya. Kalau saya memang suara saya kencang, jadi biasanya saya rendahin ke 5 ke sini. Jadinya saya turunin Iya. lagi. Ini di amplopnya. Karena kalau tadi kan yang Bapak kurang, jadi makanya tadi saya naikin. Ya, oke. Nanti pas saya renungan bisa dengan lagu tapi dikecilin, bisa tetap terdengar gitu bisa. Boleh, bisa. Bisa ya. Dan ada di dari sini, Pak. Jadi kan kalau ini kan volume 60. Berapa nih? Nampak ini nanti ke sayup-sayup aja di volume 20. Oke. Ya, kadang teks ini mengganggu juga ya. Kalau biasanya Nggak bisa intro. Padahal saya kalau khotbah nggak pernah pakai teks. tapi kan beda, Pak, khotbah. Gitu ya? Kalau Iya. Bapak kan memang untuk khotbah kan ya memang sudah profesinya ya, passionnya gitu. Kalau ini kan siaran tuh hal yang baru. Saya lihat juga siaran tuh hal yang baru karena beda banget saya sosial ke siaran. Jadi memang harus ya, belajar lagi. gitu. Oke, Dan siap. kalah sama yang sudah berpengalaman. Iya, Kalau iya. dulu saya belajarnya sama Bu Sandy. Jadi sekali saya itu Bu Sandy ngomong, saya Oh, biar denger ya, dia perhatiin. dengar gitu. Jadi sudah dikasih sekali belajar sendiri. Oke. Tapi nggak apa semuanya tuh ya perlu Ya, pembelajaran. ya. Udah aja. Harus mau belajar. Iya, betul. Intinya mah kemauan dulu. Ya, betul. Soal nanti koreksi, nah kita catat. Iya, betul. Ya, berikutnya bisa diperbaiki. Iya. Oke, berarti ini lagu ini akan selesai. Saya langsung masuk buat renungan ya, doa ya. Oke, nah ini sudah ini. Kita mau renungan. Nanti buat channel YouTube. Iya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan beroleh sapaan firman Tuhan, tapi saya akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kami di setiap aktivitas kami, terlebih pada hari yang baik ini. Tuhan, sapa kami dengan firman-Mu agar kami semakin lebih bersemangat dan memaknai hari kami dalam kesaksian iman kami. Dan semua kami diberkati oleh firman Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 21. Saya akan bacakan buat kita kitab Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tema yang saya buat adalah cegah dari melakukan kesalahan. Saudara, Bapak, Ibu yang Tuhan kasihi, setiap kita pernah melakukan kesalahan. Saat ini dalam tema kita cegah dari melakukan kesalahan dan bacaan Matius 25 ayat 21, kita diminta untuk mencegah dari melakukan kesalahan secara sadar dan sungguh-sungguh. Kenapa? Selain bahwa dampak kesalahan itu bisa buruk baik untuk kita maupun orang lain, adalah kita akan menjadi paham apa di balik sebuah kesalahan yang kita lakukan itu. Di balik sebuah kesalahan ternyata ada sebuah pengingkaran amanah. Ya, amanah. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Setiap kita sering menerima amanah. Bisa itu amanah dari keluarga, orang tua, pasangan kita, teman, atau sahabat, di tempat pekerjaan, dari atasan kita, bahkan perusahaan di mana kita bekerja. Dan sebagai orang yang beragama, kita menerima amanah dari Tuhan yang nyata dalam setiap isi kitab suci. Sebagai orang beragama, kita tahu kita harus memberikan maaf pada sebuah kesalahan. Tetapi saudara, Bapak, Ibu, sebelum jauh ke sana kita memaafkan kesalahan, yang perlu kita perhatikan adalah tentang kesalahan yang kita lakukan atau yang dilakukan itu. Kenapa? Kita pasti terkejut saat mendengar atau melihat orang yang kita kenal melakukan sebuah kesalahan. Apalagi kesalahannya itu berdampak buruk bagi banyak orang atau kepada Anda sendiri. Kenapa kita terkejut? Karena memang kita merasa orang itu telah mengingkari sebuah amanah, sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, tetapi malah dilanggar. Pengingkaran amanah. Kalau itu terjadi sama Anda atau saya, ya Anda atau saya bisa marah, bisa kecewa kepada orang itu. Ya, walaupun kemudian mungkin Anda bisa menenangkan diri Anda secara emosi. Atau misalkan Anda sudah pesan makanan di sebuah restoran, tetapi lama menunggu berjam-jam tidak datang, Anda pasti gelisah. Lalu Anda akan komplain kepada pihak restoran itu. Anda kecewa. Atau bagi ibu yang akan pergi keluar rumah dalam sebuah acara, mempercayakan kepada anak Anda untuk menjaga rumah, tetapi kemudian ternyata anak itu malah pergi dan tanpa mengunci pintu rumah, dan yang terjadi tanpa disadari misalkan adalah
terjadi kemalingan, rumah yang Anda titipkan kepada anak Anda untuk dijaga, Anda pulang, ternyata ada barang-barang berharga yang hilang karena kemalingan. Atau semisal bagi Anda sebagai atasan dalam sebuah pekerjaan di instansi tertentu, ada ucapan dan perilaku bawahan Anda yang tidak baik sehingga menyebabkan ketidakpuasan kepada pelanggan. Maka sebagai atasan atau manajemen sebuah perusahaan, Anda harus bertanggung jawab atas kesalahan anak buah Anda dan harus meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan. Anda kesal, Anda kecewa, Anda merasa diabaikan, tidak dihargai, karena sesuatu yang Anda percayakan itu tidak dijaga dengan baik. Hari ini saya mengajak kita, saudara Bapak Ibu, apa yang kita harus lakukan dari mencegah melakukan kesalahan. Yang pertama, inventaris amanah siapa saja yang ada pada Anda. Ingat, mungkin saat ini Anda sedang mengemban amanah dari orang tua Anda agar Anda bekerja baik, bekerja sungguh-sungguh, atau mungkin dari pasangan Anda, atau dari anak Anda, sahabat Anda, teman Anda, atau dari atasan Anda, dari siapapun yang Anda tahu menitipkan sesuatu untuk Anda kerjakan. Yang kedua adalah minta maaf untuk sebuah kesalahan atau pengingkaran amanah yang Anda lakukan. Kalau memang Anda salah, Anda minta maaf. Jangan Anda malah membela diri seolah Anda tidak pernah salah, karena faktanya perbuatan Anda telah merugikan orang lain. Yang ketiga, saya mengajak kita mari dalam merenungkan firman Tuhan hari ini, miliki tekad untuk kembali menjaga amanah. Kenapa? Di setiap amanah yang Anda terima, itu menandakan bahwa Anda masih bisa dipercaya oleh orang lain. Bersyukurlah, sebab ketika Anda sudah tidak lagi dipercaya oleh orang lain, maka setiap perkataan Anda, keinginan Anda kepada orang lain akan diabaikan dan dianggap tidak penting. Dan yang keempat, mari perlihatkan amanah itu untuk mendatangkan sebuah manfaat bagi orang lain, teristimewa pemberinya, dan juga pasti bagi Anda sendiri. Kiranya hari ini kita tetap secara sadar memperhatikan untuk tidak melakukan kesalahan. Kalaupun ternyata di luar kendali Anda melakukan kesalahan, kita akan belajar ketika mengoreksi sebuah kesalahan, segera perbaiki. Saudara Bapak Ibu, nikmati hari di mana Anda memperlihatkan amanah yang Anda terima untuk memuliakan Tuhan dan bahkan mempererat kebersamaan dan kepercayaan orang lain kepada Anda dalam hari-hari Anda. Semangat menjaga amanah, cegahlah dari Anda melakukan kesalahan. Ternyata nggak gampang ya. Gak apa-apa kan. Selalu kaku. Kalau newbie wajar. Masih belajar. Iya, masih belajar gak apa-apa. Berarti naik kelasnya lama dong. Sama saya juga belajar Pak, sama Iya, sekarang iya. juga masih belajar. Oke. Nah, ini mau ngomong lagi? Doa ya. Kiranya setiap kita tetap menyadari ada banyak hal yang harus dikerjakan hari ini. Tetapi tentu ada orang bilang, renungan tadi bisa saja membuat kita mengatakan, adakah orang yang tidak melakukan kesalahan? Ya, memang sulit ya menghindari sebuah kesalahan. Tetapi paling tidak kita menyadari untuk mencegah. Kalaupun di luar kemampuan kita itu terjadi,
Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sedang merasakan bagaimana suasana hati oleh karena adanya pikiran akan masa lalu atau mengingat peristiwa yang telah terjadi dalam hidup Anda. Ada sebuah kesalahan yang Anda lakukan dan berakibat buruk bagi banyak orang, bahkan diri Anda. Dan Anda tidak bisa melepaskan rasa bersalah itu. Maka firman Tuhan mau mengatakan buat Anda dan kita semua, ada Tuhan yang akan mengampuni setiap pengakuan salah dan dosa kepadanya. Itu berarti kita bisa memperbaiki kembali. Kita bisa bangkit memulihkan. Dan kita bisa bergerak untuk menghiasi hari ini dengan sesuatu yang kita katakan, aku memulihkan diriku dan bertobat. Saya mengajak kita untuk berdoa, setiap kita, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar kiranya hari ini tidak dijalankan hanya rutinitas, tapi dalam keberserahan dan kepercayaan kita. Ada Tuhan Allah yang mendampingi kita di setiap langkah nafas kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang memelihara kehidupan ini, kepadamu Allah kami menyerahkan hari yang kami sedang jalankan, hari anugerah baik Tuhan untuk kami nikmati, hari yang terbaik yang saat ini kami miliki, yang kami hendak persiapkan diri kami mengisinya dengan penuh cinta kasih. Di tengah pergumulan kami, hamba berdoa untuk pasien yang sedang dirawat di ruang inap, beberapa hari ataupun yang hari baru menjalani perawatan untuk pemulihan. Tuhan berikan tetap hati yang bersuka cita, hati yang bersyukur bahwa Tuhan berkati rumah sakit ini. Ada banyak cara Tuhan lewat pelayanan rumah sakit ini yang akan dijalankan dan diterima, mendatangkan kesembuhan. Bahkan di saat kami yang sedang dirawat di satu ruangan perawatan, diberikan kesempatan Tuhan untuk merenungkan hidup yang Kau berikan, memperhatikan setiap aktivitas pelayanan yang diterima, bahkan juga mengingat setiap peristiwa kehidupan sepanjang waktu ke belakang, bahwa Tuhan memberkati semua itu. Dan semangat untuk bangkit, pulih akan Tuhan sempurnakan dengan kesembuhan yang akan dialami. Bapa, kami percaya Engkau jauhkan rasa khawatir dan takut akan hari esok di tengah kondisi sakit yang dialami, terkhusus bagi mereka yang dirawat dan sedang mengalami sakit oleh karena COVID-19. Tidak ada semangat kalau bukan karena Tuhan, dan mereka melihat tangan Tuhan yang tetap merawat, menjaga mereka. Berkati para perawat, dokter yang merawat dan memperhatikan perkembangan kesehatan mereka. Setiap diagnosa yang diberikan, setiap penanganan yang dilakukan, Tuhan berkati sungguh-sungguh, sehingga membuahkan harapan dan kerinduan para pasien untuk sembuh. Tuhan berkati setiap fasilitas yang ada di setiap ruangan yang digunakan, agar semua berjalan dengan baik. Berkati juga para perawat yang terus menjaga secara khusus di ruangan-ruangan, yang memperhatikan pergerakan, perkembangan kondisi pasien secara cermat. Engkau berikan hati yang mencintai. Setiap jam, setiap waktu yang berjalan, ada cinta kasih dan harapan untuk kesembuhan pasien yang ditangani secara langsung di setiap ruangan. Kami berdoa buat keluarga yang menunggu, mendampingi anggota keluarga pasien yang sedang sakit, tetap diberikan sikap yang selalu berserah dan percaya Tuhan memberkati. Mereka mendampingi dengan cinta kasih, dan itu menguatkan, menghibur bagi anggota keluarga yang sedang dirawat. Tuhan berkati juga Rumah Sakit Immanuel Bandung ini, yang Kau sudah menghadirkan kasih Kristus dan segenap upaya pelayanan yang mendatangkan kesembuhan, kekuatan, dan semangat hidup, kualitas hidup bagi pasien khususnya. Kau berkati dengan segala harapan pelayanan yang dilakukan, kebutuhan-kebutuhannya untuk meningkatkan semakin lebih baik ke depan pelayanan yang diberikan kepada pasien dan keluarga. Tuhan berkati untuk direksi pimpinan Rumah Sakit Immanuel Bandung ini, agar mereka sungguh diberikan hikmat Tuhan dalam memimpin jalannya pelayanan Rumah Sakit Immanuel Bandung ini. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna, kami percayakan Tuhan yang akan menyempurnakan, karena kami bawa doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tadi
Udah biar gak tertidur ya. Kelamaan kayaknya. Ini ada buku kami Pak, buku studi semuanya tercatat di sini. Tadi sih saya sudah tulis yang playlistnya. Jumat, kita start dari playlist dulu kan, terus jalan jadi cinta kasih, cuci tangan prokes, terus lagu tadi yang pertama adalah berkat pengulangannya. Ya, ya. Terus salam pembuka tadi Bapak, terus ada lagu apa lagi tadi Bapak? Lagu rohani ya. Iya yang Tuhan Yesus baik bagiku. terus ada bacaan Alkitabnya di Ya. Matius Matius 25 ayat 21. Ayat 21. Ya, supaya cegah dari melakukan kesalahan. Cegah dari melakukan kesalahan. itu Bapak ingat sendiri. Iya. Dia sendiri. Padahal mau Pak ini di sini ada sih. Iya. Oh tidak, sudah diberitahu, cuman aku pikir-pikir aku mencoba, karena aku belum lihat itu kan, kalau mendadak kan ya hari ini aku lupakan konsep aja deh. Oh iya Pak. Kalau mau nanti ini Pak ada di kantor satu lagi yang seperti ini. Satu apa? Maret April. Oke. Sama yang sahabat ya. Iya ya sama yang sahabat. Saya bisa referensi. Nanti kalau Bapak mau ngomong, dibikin aja ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mau baca pantun ya. Ke pasar beli kangkung seikat, mampir sebentar ke tukang sayur. Kalau mau hari ini semangat, jangan lupa senyum dan bersyukur. Kiranya kita bisa mengisi hari ini dengan satu semangat yang akan memulihkan dan bahkan memberikan manfaat di setiap peran, tugas, dan tanggung jawab kita. Siaran Studio Mini pada hari ini akan membawa kita merasakan sungguh indah hidup yang Tuhan berikan. Maka biarlah lagu-lagu yang akan menyapa Bapak Ibu Saudara, maka nanti ada lagu-lagu hibur yang mampu membuat kita menikmati gerak kita dengan tembang-tembang yang membuat kita melihat indahnya hari ini. Saya Pendeta Thomas Raharjo Prihartono, Pendeta Rumah Sakit Immanuel Bandung, dan saya ditemani oleh Bu Serli dari BBPP, Bagian Bimbingan dan Pendampingan Pelanggan Rumah Sakit Immanuel Bandung. Dari ruangan siang ini kami pamit. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, para sahabat Rumah Sakit Immanuel Bandung, kita semua tetap terhibur dan tersemangati menjalankan hari ini. Jangan lupa tetap sehat, menjaga prokes, dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi udah closing nih. Ya. Nanti saya lagu ngalir ya. Iya. Siap-siap. Bapak boleh Serli. Mangga. Kemarin teksnya udah dikirim ke Bu Serli ya? Cuma depannya aja ya. Lampirannya belum. Karena saya baru print kemarin. Itu hanya memandu. Jadi kelihatan kaku ya. Gak apa-apa sih Pak, namanya juga baru. Iya, iya, siap, ya. Kan Mbak ini ada hal yang baru buat Bapak juga kan. Oke, tadi itu saya lagi belajar siaran di Studio Mini Rumah Sakit Immanuel Bandung bersama Ibu Serli, mentor saya. Dan ke depan saya akan mencoba lagi dan semoga lulus ya. Dan Iya, sering-sering coba sih betul. Dan nanti Bu Serli nggak akan keberatan mentorin saya lagi. Sebenarnya bukan mentoring sih Pak, sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Emang sangat rendah hati Bu Serli ini. Oke, sampai jumpa. Kiranya Tuhan berkati kita lewat tayangan ini.